Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yudhistira Nugroho, NIM 5213230021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kualitas daya dan gangguan yang mempengaruhi kualitas daya pada sistem tenaga listrik. Nah, jadi definisi kualitas daya itu menurut standar IC itu merupakan karakteristik listrik pada suatu titik tertentu pada sistem kelistrikan, dievaluasi terhadap sekumpulan parameter teknis, referensi atau standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi istilah kualitas daya ini itu mengacu pada berbagai fenomena elektromagnetik yang mencirikan tegangan dan arus pada waktu tertentu dan lokasi tertentu pada sistem tenaga listrik. Jadi istilah kualitas daya ini pada umumnya itu digunakan untuk menilai dan menjaga kualitas daya yang baik pada tingkat pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik AC. Kemudian adapun fenomena elektromagnetik yang mengganggu kualitas daya pada sistem tenaga listrik ini itu contohnya ada harmonik, ada interharmonik, terus ada sistem sinyal, terus ada fluktuasi tegangan, ada ketidakseimbangan tegangan, terus ada induksi tegangan frekuensi rendah, dan banyak lagi. Kemudian di sini kita akan ngebahas mengenai distorsi gelombang. Nah, jadi kita harus mengetahui apa sih itu distorsi gelombang. Jadi distorsi gelombang ini itu didefinisikan sebagai perubahan atau deviasi keadaan tunak dari gelombang sinusoida dengan sinusoida tegangan atau arus pada frekuensi idealnya. Nah, jadi pada distorsi gelombang ini itu ada beberapa jenis. Nah, itu ada jenisnya ada harmonik, ada interharmonik, ada notching, dan noise. Nah, jadi kita akan ngebahas lebih lanjut lagi apa itu harmonik. Nah, jadi di sini harmonik itu merupakan distorsi bentuk gelombang sinusoidal tegangan dan arus itu menjadi bentuk non sinusoidal. Nah, jadi bentuk gelombang yang dihasilkan ini itu merupakan jumlah gelombang sinus yang berbeda dengan besaran dan fase yang berbeda dengan frekuensi kelipatan dan frekuensi fundamental. Nah, frekuensi fundamentalnya itu yang kita ketahui yaitu 50 Hz gitu. Nah, jadi apa sih penyebab dari gangguan harmonik ini? Itu penyebabnya itu dari beban non-linear seperti apa? Seperti konverter daya, mesin listrik, dan lain sebagainya. Kemudian kemudian jenis selanjutnya itu ada interharmonik. Nah, jadi jenis distorsi gelombang ini itu akibat dari sinyal lain oleh beberapa peralatan listrik pada tegangan supply. Terus interharmonik ini tuh memiliki komponen gelombang yang bukan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi fundamentalnya, yaitu 50 atau 60 Hz. Nah, apa sih beda dari harmonik dan interharmonik ini? Nah, jadi pada interharmonik ini itu frekuensi harmonisanya itu tidak kelipatan dari frekuensi fundamentalnya, sedangkan di harmonisa itu kelipatan dari frekuensi fundamentalnya gitu. Nah, kemudian jenis selanjutnya itu ada namanya notching. Nah, notching ini kita harus tahu ini merupakan gangguan tegangan periodik yang disebabkan oleh pengoperasian perangkat konverter daya ketika arus diubah dari satu fase ke fase lainnya. Kemudian hal ini itu dapat terjadi secara terus-menerus sehingga dapat dikarakterisasi melalui spektrum harmonik tegangan yang terpengaruh. Nah, komponen frekuensi yang terkait ini itu dengan bentukan bisa sangat tinggi dan mungkin tidak mudah dikarakterisasi dengan peralatan pengukuran yang biasanya digunakan untuk analisis harmonik. Kemudian dari jenis selanjutnya itu ada noise. Nah, noise itu apa? Jadi noise itu merupakan sinyal listrik frekuensi tinggi yang tidak diinginkan dengan kandungan spektral broadband lebih rendah dari 200 kHz yang ditumpangkan pada bentuk gelombang tegangan atau arus sistem tenaga dalam konduktor
fasa ataupun konduktor netral. Nah, dari noise ini itu rentang frekuensi dan nilainya itu bergantung pada sumber. Terus besaran noise ini biasanya kurang dari 1% besaran tegangan. Kemudian noise ini tuh mengganggu perangkat elektronik seperti mikrokomputer dan pengontrol yang dapat diprogram. Nah, jadi dari masalah noise ini itu seringkali dapat diatasi dengan menggunakan isolasi dan pengkondisi saluran. Nah, jadi dari beberapa jenis-jenis itu tadi mungkin kita udah tahu lebih detail dan lebih singkat. Mungkin tadi ada dari interharmonik ya. Nah, jadi dari jenis gangguan interharmonik itu ada beberapa penyebabnya tadi yang belum saya sebutkan. Nah, penyebab dari interharmonik itu yang pertama itu ada sumber utama distorsi ini itu bentuk gelombang interharmoniknya itu adalah konverter daya dengan frekuensi statis. Kemudian perangkat busur api sinyal di power line carrier itu juga dapat dianggap sebagai interharmonik. Dan dampaknya apa sih pada di interharmonik ini? Itu arus interharmonik ini tuh dapat menimbulkan resonansi yang cukup parah pada sistem tenaga listrik. Nah, efek interharmonik itu juga yang paling nyata adalah ketika tampilan dan lampu itu berkedip secara visual gitu. Nah, dari jenis-jenis gangguan yang udah kita bahas tadi itu mungkin ada caranya untuk mengurangi dari distorsi gelombangnya itu tadi. Tapi sebenarnya distorsi gelombang ini atau gangguan ini tuh sebenarnya tidak dapat kita hilangkan, tetapi ini kita dapat menguranginya dengan cara mitigasi, yaitu dengan menggunakan filter. Itu ada filter harmonisa, ada filter pasif atau ada aktif untuk menyerap frekuensi harmonisa tertentu gitu. Terus dengan cara apa lagi kita bisa menambah peralatan di kualitas daya, terus di pengaturan dan pemantauan beban ini tadi. Nah, mengatur distribusi bebannya itu secara merata dan menggunakan monitoring untuk memantau tingkat distorsi gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.